Sebuah rumah di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat menjadi titik awal terbongkarnya kejahatan yang diduga dirancang sangat rapi. Korbannya, seorang warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS yang ditemukan tak bernyawa di ruang makan rumahnya. Kasus bermula ketika putri korban pulang ke rumah. Kondisi rumah disebut sepi. Sebagian lampu padam. Ia beberapa kali memanggil ayahnya, tetapi tidak ada jawaban hingga akhirnya ia menemukan korban di area ruang makan dalam keadaan tidak bernyawa. Dari laporan awal, polisi bergerak melakukan olah TKP. Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun Selatan memeriksa lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, mengambil sidik jari, menganalisis CCTV di sekitar lokasi, hingga memeriksa barang bukti secara forensik. Ada satu hal menarik dalam penyelidikan ini. Polisi tidak hanya mencari siapa yang masuk ke dalam rumah korban, tetapi apa yang dibawa keluar dari rumah korban. Karena barang yang hilang seringkali memberi petunjuk tentang tujuan pelaku. Menurut polisi, HW mendatangi rumah korban pada malam sebelum korban ditemukan. Ia disebut memakai hoodie biru, topi hitam, masker hitam, celana panjang, dan sendal selop. Penyamaran itu menunjukkan adanya dugaan persiapan sebelum masuk ke rumah korban. Setelah kejadian, pelaku mengambil laptop, DVR CCTV, dan kartu ATM milik korban. Polisi menyebut kartu ATM kemudian diserahkan kepada SJ, sementara laptop dan DVR diminta untuk dimusnahkan. Dari rumah korban, ke barang yang diambil, ke barang yang diserahkan, dan barang yang coba dimusnahkan. Dari sini pola penghilangan jejak mulai terlihat. DVR dibuang karena rekaman bisa menjadi saksi digital. Pakaian dibakar karena bisa menyimpan jejak fisik. Alat yang dipakai dijauhkan dari lokasi perkara. Namun dalam kriminalistik, upaya menghilangkan jejak justru seringkali menciptakan jejak baru. Penyelidikan kemudian mengarah pada dua nama, HW yang diduga sebagai eksekutor dan SJ, mantan istri korban yang diduga menjadi otak pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan, HW mengakui melakukan pembunuhan atas perintah SJ. Disinilah cerita berubah. Kasus ini bukan lagi sekedar peristiwa seseorang masuk ke dalam rumah lalu menyerang korban. Polisi menemukan relasi personal di baliknya. SJ adalah mantan istri korban. Artinya, motif dari kasus ini bergerak dari ruang kriminal ke ruang konflik keluarga. Menurut polisi, SJ dan korban telah bercerai pada 2023. SJ disebut menyimpan sakit hati dan dendam karena korban tidak memberikan nafkah kepada anak mereka. Selain itu, polisi juga menyebut adanya dugaan keinginan untuk menguasai harta milik korban. Polisi menyebut rencana pembunuhan disusun sejak Desember 2025. SJ dan HW disebut beberapa kali bertemu untuk membahas rencana, termasuk pembayaran kepada eksekutor. Nilai yang disepakati mencapai 139 juta rupiah. Di rentang inilah polisi membaca adanya pertemuan, pemantauan, kesepakatan imbalan, pelaksanaan aksi, hingga upaya menghilangkan jejak. Inilah yang membuat kasus ini masuk ke dalam kategori kejahatan yang diduga direncanakan. Ada waktu persiapan, ada pembagian peran, ada kesepakatan imbalan, ada target barang, dan ada strategi menghapus jejak. Semua elemen ini membentuk rangkaian yang saling terhubung. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman CCTV, pakaian yang digunakan pelaku, masker, sarung tangan, buku tabungan, telepon seluler,
serta kendaraan yang digunakan dalam rangkaian perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Atas perbuatannya, SJ dan HW dijerat pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan dalam KUHP baru. Keduanya terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kasus pembunuhan BCS memperlihatkan bahwa kejahatan besar tidak selalu lahir secara tiba-tiba. Ia bisa tumbuh dari konflik lama, dendam yang tidak selesai, tekanan emosional, dan kepentingan ekonomi.